Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Medika Putra, NIM 20104090036, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas B UIN Sunan Kalijaga. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kebijakan vaksin di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pandemi coronavirus COVID-19 sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi. Lalu, apa itu vaksin? Vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh, semacam memberi infeksi ringan. Sedangkan imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma darah yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Vaksin mengandung kuman mati yang kekuatannya lemah, tetapi masih dapat menyebabkan penyakit tertentu. Ketika kita diberi vaksin, tubuh kita segera menghasilkan antibodi terhadap antigen atau benda asing tersebut. Imunisasi berarti membuat seseorang kebal terhadap sesuatu, sedangkan vaksinasi adalah sebaliknya. Vaksinasi tidak menjamin kekebalan. Kekebalan alami terjadi hanya setelah seseorang pulih dari penyakit yang sebenarnya. Selama orang tersebut sakit, mikroorganisme biasanya harus melewati banyak sistem alami dalam pertahanan, kekebalan tubuh hidung, tenggorokan, paru-paru, saluran pencernaan, dan jaringan getah bening sebelum mencapai aliran darah. Dan instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19 Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah agar memprioritaskan program vaksin pada tahun anggaran 2021. Ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Keempat, meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan beberapa waktu belakangan ini marak seruan anti vaksinasi bermotifkan isu agama. Isu yang dihembuskan adalah menyangkut kehalalan dan keamanan vaksin. Apalagi kelompok anti vaksinasi ini sangat giat menyebarkan pemahaman baik dari ranah media sosial seperti Twitter, Facebook, maupun melalui berbagai forum seperti majelis taklim dan ceramah-ceramah di masjid. Masyarakat awam mudah mengikuti seruan ini karena sensitifnya isu halal dan haram vaksin. Selain itu, isu bahwa vaksin mengandung zat kimia beracun pun dihembuskan kencang. Hal ini diakhiri dengan himbauan agar masyarakat kembali menggunakan pengobatan ala Nabi dan melarang penggunaan obat kimia dan vaksin yang merupakan buatan manusia. Padahal dalam hadis Nabi menjelaskan, telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu At-Tahir serta Ahmad bin Isa pernah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amru yaitu Ibnu Al-Harits dari Abdur Rabbih bin Sa'id dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin virus corona buatan perusahaan asal Cina, Sinovac, halal digunakan. Keputusan ini diambil usai Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno untuk membahas aspek kehalalan vaksin COVID-19 pada Jumat siang. Pun fakta dari vaksin Sinovac ialah 2.000 vaksin Sinovac dikirimkan dari Cina ke Indonesia pada 19 Juli 2020. Vaksin dibuat berdasarkan patogen yang dinonaktifkan lewat reaksi kimia. Uji klinis vaksin tahap ketiga dimulai bulan Agustus mendatang. Bio Farma memperkirakan uji klinis tahap ketiga membutuhkan waktu selama 6 bulan. Penjelasan video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.